Dan yang lebih memprihatinkan lagi teman-teman, bahwa mereka banyak sekali yang hobi ternak, tetapi mereka kemudian tidak bisa menyalurkan hobinya hanya karena mereka takut bayang-bayang bahwa beternak ayam kampung itu harus menggunakan modal yang besar ataupun modal yang banyak. Padahal pada faktanya tidak harus seperti itu teman-teman. Banyak mereka yang hanya memiliki modal yang sedikit atau kecil, tetapi mereka bisa sukses dan memiliki populasi ratusan ekor ayam kampung. Dan tentu saja untuk meraih itu semua, tentu saja kita harus menggunakan trik. Buat teman-teman yang hanya memiliki modal kecil, teman-teman wajib tonton video ini sampai selesai. Jangan skip supaya nanti teman-teman tidak gagal paham. Kita akan lanjut setelah pariwara berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dan sobat semua hari ini? Saya doakan mudah-mudahan teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, murah rezekinya, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Untuk menyingkat waktu, kita akan segera lanjut ke pembahasan kali ini. Sebelumnya saya akan memberikan dua pilihan yang harus kalian semua pilih di antara salah satunya. Pilihan tersebut adalah ini berkaitan juga dengan tema yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama, kalian akan memiliki modal besar tetapi ilmu seputar peternakannya tidak ada atau masih katakanlah 50% ke bawah, atau teman-teman memilih modalnya sedikit tapi ilmu pengetahuan tentang ilmu seputar peternakan ayam kampung itu sudah memenuhi syarat atau sudah 100%. Kenapa saya harus memberikan sebuah pilihan pada kalian semua? Supaya nanti teman-teman akan memilih di antara salah satunya yang menurut teman-teman itu masuk di akal. Ya, untuk referensi supaya teman-teman nanti bisa melakukan peternakan dengan semudah mungkin tanpa ada beban sedikit pun. Kalau menurut saya teman-teman dan sahabat semua, bahwa untuk memilih kedua pilihan yang sudah saya sebutkan tadi, maka saya akan memiliki modal kecil tapi ilmu seputar peternakannya sudah memenuhi syarat atau sudah maksimal. Kenapa saya pilih yang itu? Karena teman-teman dan sahabat semua, dalam beternak ayam kampung yang menentukan berhasil atau untung ruginya itu bukan pada modal besar yang kita punya, tapi ilmu pengetahuan di dalamnya yang perlu kita kuasai teman-teman. Ya, karena pada faktanya banyak sekali dari peternak yang memiliki modal besar pada akhirnya tumpur, pada akhirnya bangkrut hanya karena mereka tidak memahami seluk-beluk daripada ilmu seputar peternakan ayam kampung. Maka sebaik-baiknya baik kalau mau beternak ayam kampung itu ya yang pertama sesuaikan dengan kondisi keuangan kita, kemampuan kita. Dalam artian kemampuan itu ya bisa dalam hal dana ataupun materi, ataupun yang kedua mampu di dalam ilmu seputar peternakannya. Jadi kalau dua-duanya sudah sinkron, dua-duanya sudah mantap, barulah kita boleh untuk melakukannya dalam partai besar. Tetapi jika dua-duanya belum sinkron, kita hanya memiliki ilmunya saja tetapi dana ataupun modalnya tidak memenuhi, maka sebaiknya kita mengawali dari yang kecil dulu teman-teman. Atau bahkan sebaliknya, kita memiliki modal yang besar tapi ilmunya belum menguasai, maka kita juga harus memulai atau mengawali dari partai kecil dulu teman-teman, sambil belajar, kemudian sambil memahami, dan pada akhirnya lambat laun pasti kita akan bisa semakin besar. Itu menurut saya teman-teman. Dan trik yang sudah saya terapkan di peternakan ayam kampung saya juga seperti itu. Walaupun kondisi saat ini populasi yang ada pada kandang ayam kampung saya ini sudah ratusan ekor, tetapi bukan berarti pada saat saya mengawali itu langsung partai besar teman-teman. Saya hanya memiliki modal 1 pejantan dan 2 betina kala itu, ya. Dan pada akhirnya kemudian berkembang ya dengan baik karena saya memang betul-betul serius dan sungguh-sungguh dalam menekuninya, sehingga alhamdulillah populasi sekarang yang ada sudah ratusan ekor, baik yang saya kereng maupun yang saya liarkan teman-teman. Dan bicara tentang trik ataupun metode yang saya gunakan ataupun yang saya terapkan di peternakan ayam kampung saya teman-teman.
Yang pertama, niat yang sungguh-sungguh teman-teman. Mau modal besar, mau modal kecil, kalau niatnya hanya setengah-setengah atau anget-anget tai ayam, ya itu semuanya pasti akan berhenti di tengah jalan. Itu rata-rata begitu teman-teman, ya. Tapi kalau niat yang sungguh-sungguh, apapun kendalanya, berapapun modal kita untuk mengawalinya, pasti karena kita sungguh-sungguh, tentu saja kita akan selalu semangat. Dengan kita memiliki semangat yang luar biasa, maka sebuah pekerjaan atau sebuah usaha pasti akan terasa lebih mudah teman-teman. Sehingga kita sangat menikmatinya dan kemudian kita pasti akan konsisten. Itu yang pertama, niatlah yang sungguh-sungguh. Kemudian untuk langkah yang kedua yang saya lakukan, yaitu kita harus punya prinsip beternak dengan mudah teman-teman. Ya, kita harus memiliki prinsip, kita harus beternak dengan mudah. Yang saya maksud beternak dengan mudah itu atau memiliki prinsip beternak dengan mudah itu, kita nggak usah melakukan hal-hal yang sekiranya ribet, walaupun pada akhirnya nanti hasilnya sama. Ya, kadang-kadang peternak itu banyak sekali ya variasinya. Ada yang melakukan cara-cara ribet padahal hasilnya belum tentu. Malah banyak mereka yang melakukan perawatan-perawatan ataupun cara-cara ribet dalam beternak, hasilnya justru malah minus. Ya, karena terlalu ribet. Maka dari itu teman-teman harus tahu bagaimana cara kita bisa beternak dengan mudah. Dan itu semua itu juga tergantung dari konsep kita. Konsep kita itu pembibitan atau pembesaran. Karena masing-masing atau keduanya itu memiliki cara yang berbeda atau cara perawatan yang berbeda. Ya, konsepnya itu harus jelas. Kalau pembibitan maka kita akan melakukan perawatan-perawatan secara pembibitan. Ya. Nah, kalau untuk pembesaran maka kita akan melakukan cara-cara untuk pembesaran. Itu yang pastinya teman-teman. Nah, sebagai contoh untuk cara ternak yang mudah untuk sistem pembesaran, pada dasarnya kita harus tahu dulu ya target utama kita dalam membesarkan anak ayam ini dari apanya ya. Nah, kita harus tahu bahwa untuk sistem pembesaran kita hanya akan mengharapkan dan mengandalkan hasil bobot yang akan dicapai oleh ayam-ayam kita. Yang mana hasil bobot yang akan ayam-ayam capai ini sangat bergantung pada cara perawatan dan jenis pakan yang kita berikan pada mereka. Intinya begitu teman-teman. Semakin baik perawatan yang kita berikan pada ayam-ayam kita dan semakin baik jenis pakan yang kita berikan pada ayam-ayam kita, maka akan sangat menentukan hasil yang maksimal dari hasil bobot yang kita harapkan. Itu teman-teman. Saran saya, jika teman-teman beternak dengan modal yang kecil, sebisa mungkin kita harus bisa menekan biaya pakan. Kalau modalnya masih beberapa ekor, itu kan kalau untuk masalah biaya pakan belum terlalu berat. Kita hanya butuh modal kreatif saja teman-teman untuk mencari pakan-pakan alternatif, tentu saja dengan kandungan nutrisi yang bagus, kemudian kemudian kita racik menjadi racikan pakan yang berkualitas sehingga ayam-ayam kita tetap sehat, kemudian untuk yang indukan bisa memproduksi telur dengan lancar. Karena jika indukan ayam kita bisa memproduksi telur dengan lancar, secara otomatis nanti teman-teman kita akan cepat sekali untuk berkembang. Baik teman-teman dan sobat semua, akhirnya kita sudah sampai di penghujung video. Kesimpulan daripada video ini, untuk bisa beternak ayam kampung dengan modal yang kecil tetapi bisa mendapatkan banyak hasil, maka kita wajib hukumnya untuk kreatif mencari sumber-sumber pakan alternatif yang memiliki gizi ataupun nutrisi yang cukup untuk ayam-ayam kita teman-teman, dengan tujuan supaya bisa menekan biaya pakan. Dengan kita bisa menekan dan meminimalisir biaya pakan, secara otomatis kita akan bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Akhirnya saya jadi Sultan TV Mondiri, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akan berjumpa kembali pada video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, salam satu hobi dan salam sukses untuk kita semua.